Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu ya. Oh iya anak-anak, sebelum belajar jangan lupa mandi terlebih dahulu. Kemudian berpakaian yang rapi, lalu sarapan. Dan tak lupa berdoa supaya kegiatan kita hari ini berkah dan bermanfaat. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 2, tema 3, subtema 4, pembelajaran 6. Pada buku paket tema 3, halaman 147 sampai halaman 156. Tugasku dalam kehidupan sosial. Silahkan absen membaca dulu pada buku paket tema 3 halaman 147. Pada bagian yang sudah Bu Guru screenshot ini ya. Jangan lupa nanti dikirim dalam format video ke nomor Bu Guru. Nah, kita baca dulu materinya. Menyantuni anak yatim. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Nah, ini anak-anak, ada beberapa kosakata ya, ini dicari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa juga dicari di internet atau Google. Yang pertama adalah anak yatim. Artinya yaitu anak yang tidak berbapak lagi atau anak yang tidak mempunyai bapak. Yang nomor 2 adalah berkunjung. Artinya pergi atau datang untuk menengok atau menjumpai. Nomor 3, pandai. Artinya cepat menangkap pelajaran dan mengerti sesuatu. Nomor 4, menyantuni. Artinya mengasihani atau menaruh belas kasihan. Lanjut, buatlah kalimat dari kata-kata tadi yang sudah kita cari artinya. Nomor 1, anak yatim. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Siti menyantuni anak yatim. Nah, ini S-nya pada kata Siti ditulis kapital karena Siti ini nama orang ya. Selain itu, kata ini juga terletak di awal kalimat. Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Berikutnya, berkunjung. Contoh kalimatnya, Siti berkunjung ke rumah nenek. Jangan lupa S pada kata Siti ini ditulis kapital karena Siti merupakan nama orang dan Siti ini terletak pada awal kalimat. Serta tak lupa diakhiri dengan tanda titik ya. Sesudah kata nenek ini diberi tanda titik. Nomor 3, pandai. Contoh kalimatnya, Siti anak yang pandai. Siti ya, S-nya ditulis kapital dan sesudah kata pandai ini diberi tanda titik ya. Nomor 4, menyantuni.
Beni menyantuni fakir miskin. B pada kata Beni ditulis kapital karena Beni ini merupakan nama orang. Selain itu, kata Beni ini terletak pada awal kalimat. Nah, dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya seperti itu ya. Anak-anak bisa membuat kalimat lain yang lebih bervariasi. Yang penting ada kata-kata ini anak-anak. Lanjut. Tulislah kembali cerita tentang kunjungan Siti ke rumah kakek atau kunjunganmu ke rumah kakekmu. Nah, ini contoh cerita ya, menceritakan kembali kunjungan Siti ke rumah kakek. Siti dan keluarganya berkunjung ke rumah kakek. Rumah kakek terletak di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat menyayangi kakeknya. Nah, ini contoh menceritakan kembali seperti ini. Jangan lupa untuk nama orang ditulis kapital, kemudian huruf pada awal kalimat juga ditulis kapital, dan pada akhir kalimat tak lupa diberi tanda titik. Lanjut. Nah, ini contoh cerita ya, kunjunganmu ke rumah kakekmu. Nah, contohnya seperti ini. Pada hari Minggu, aku pergi ke rumah kakek. Aku berangkat bersama ayah, ibu, dan adikku. Kami berangkat naik bis. Rumah kakek terletak di desa. Di sana kami diajak bermain di sawah. Jangan lupa untuk penulisan nama hari ini ya. Minggu ini ditulis M-nya kapital. Nah, kemudian untuk huruf-huruf pada awal kalimat juga ditulis kapital. Dan pada akhir kalimat jangan lupa diakhiri tanda titik. Nanti anak-anak bisa mengembangkan cerita yang lebih bervariasi lagi ya, sesuai dengan imajinasi anak-anak. Lanjut. Siti ya, ini Siti. Setelah mengunjungi Ani, Siti dan keluarga kembali ke rumah. Kakek dan nenek sangat senang Siti berkunjung ke rumah. Siti dan Ali diberi sejumlah uang oleh nenek. Siti dan Ali masing-masing mendapat uang Rp5.000. Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Nomor 1, Siti mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli pensil seharga Rp2.000. Nah, maka uang kembalinya kita hitung dalam bersusun ya, ini cara bersusun. Rp5.000 kurangi Rp2.000, maka hasilnya Rp3.000. Kemungkinan uang kembaliannya adalah 1 lembar Rp2.000-an dan 1 lembar Rp1.000-an. Bisa juga dengan 3 lembar Rp1.000-an. Nah, contoh uang kembaliannya seperti itu. Kita lanjutkan nomor 2. Ali mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Ali membeli penghapus seharga Rp1.000. Kita hitung dulu uang kembaliannya. Rp5.000 kurangi Rp1.000. Hasilnya Rp4.000. Maka kemungkinan kembaliannya adalah 2 lembar Rp2.000-an. Atau bisa juga dengan 4 lembar Rp1.000-an. Contohnya seperti itu. Nah, ini uang kembaliannya ini bisa bervariasi ya. Nah, yang penting nilainya nanti Rp4.000. Lanjut. Nah, Siti mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli buku seharga Rp3.000. Maka uang kembaliannya adalah Rp5.000
kurangi Rp3.000, hasilnya Rp2.000. Nah, ini Bu Guru hitung dengan cara bersusun ya. Maka kemungkinan kembaliannya adalah 2 lembar Rp1.000-an. Atau bisa juga 1 lembar Rp2.000-an. Kita lanjutkan nomor 4. Ali mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Ali membeli kotak pensil seharga Rp4.000. Nah, kita hitung dulu uang kembaliannya. Rp5.000 kurangi Rp4.000. Hasilnya Rp1.000. Jadi kemungkinan kembaliannya adalah 1 lembar Rp1.000-an. Atau bisa juga 2 keping 500-an. Nah, ini untuk uang kembalian ini bisa bervariasi ya, nanti yang penting nilainya Rp1.000 sesuai dengan hasil yang kita hitung pada soal nomor 4 ini. Kita lanjutkan. Kakek adalah seorang yang hebat. Dahulu kakek pandai membuat prakarya. Dari kakek, Siti belajar membuat tempat pensil dari barang bekas. Nah, ini gambar Siti sedang memperhatikan kakek ya, membuat tempat pensil dari barang bekas. Lanjut, nah ini tugas hari ini ya, mengerjakan buku paket tema 3 halaman 151. Yaitu membuat tempat pensil ya, membuat prakarya berupa tempat pensil yang cantik. Nah, ini contoh-contoh alat dan bahannya. 1 botol plastik bekas minuman ringan. Kemudian kertas sampul warna hijau atau warna lainnya ukuran 21 x 8 cm sebanyak 1 lembar. Kemudian potongan sisa kertas pembungkus kado berwarna perak, emas atau warna apa saja ukuran 1 cm x 21 cm sebanyak 1 helai. Nah, untuk alat dan bahan ini anak-anak bervariasi ya. Anak-anak bisa menggunakan kain flanel atau kertas marmer atau kertas warna-warni atau kertas kado atau bisa juga kertas lipat. Bebas anak-anak, yang penting bahan dasarnya adalah botol bekas minuman ya, botol plastik bekas minuman seperti ini. Nah, untuk cara-caranya bisa dibaca sendiri pada halaman 151. Nah, ini ya, bisa dibaca-baca sendiri. Ini ada 3 helai potongan kertas sampul berwarna merah ukuran 2 cm x 31 cm untuk membuat bunga mawar. Kemudian selembar kertas berwarna hijau muda ukuran 4 cm x 8 cm untuk membuat daun bunga mawar. Tangkai ranting kering dari rumputan, lem tembak atau hot glue atau lem uhu. Kemudian gunting, spidol merah dan hijau, mistar atau penggaris. Nah, ini untuk hiasannya bebas ya, anak-anak, tidak harus seperti ini, tidak harus menggunakan kertas seperti ini. Anak-anak bisa menggunakan kain flanel atau bisa juga menggunakan kertas lipat dan lain-lain. Yang penting bahan dasarnya adalah botol bekas. Nah, itu botol plastik bekas ya. Nah, ini untuk contoh cara pembuatannya bisa dilihat pada halaman 151. Bisa dibaca-baca dan dipahami sendiri. Ini cara pembuatannya. Nah, ini. Nah, ini ya untuk contoh-contoh tata cara pembuatannya pada buku paket anak-anak. Untuk hasil karyanya, nah ini bisa anak-anak buat seperti ini, atau buat pada gambar yang nomor 2 ini, atau bisa dibuat seperti gambar-gambar ini. Ini yang sesuai dengan buku paket. Yang ini anak-anak gambar pada kertas yang warna hijau ini. Ini sesuai dengan buku paket anak-anak. Nah, ini yang sebelahnya juga bisa dibuat seperti ini. Kemudian ini ya. Jadi anak-anak nanti membuatnya hiasannya bebas
Yang penting bahan dasarnya adalah dari botol plastik bekas. Nah, untuk hasil karyanya nanti anak-anak bisa mencari inspirasi pada YouTube atau Google. Nah, untuk hasil karya yang dikirim ya, yaitu 1 video pendek proses pembuatan tempat pensil. Jadi nanti saat membuat anak-anak rekam ya, berupa video pendek saja. Nah, kemudian 2 foto tempat pensil. Nah, kalau sudah jadi nanti difoto tempat pensilnya ya. Kemudian yang nomor 3, foto Ananda sedang memegang hasil karya Ananda masing-masing. Jadi anak-anak foto dengan tempat pensil yang sudah anak-anak buat. Nah, jadi ini yang dikirim nanti. Yang dikirim melalui WhatsApp. 1 video pendek proses pembuatan, kemudian 2 foto hasil karya anak-anak, yang ketiga foto anak-anak sedang memegang hasil karyanya masing-masing. Paham ya? Demikian untuk tugas hari ini ya. Ini tugas hari ini. Tugasnya hanya 1 ini ya anak-anak ya. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.